Beberapa kali aku lihat video remaja pacaran kelewat batas, tiduran sambil pelukan di warung hingga ditegur pemilik warungnya. Ada yang melakukan aktivitas mohon maaf tidak senonoh di jalan dan disamperin seorang perempuan, direkam dan juga viral. Tapi di sini aku nggak akan bahas etis atau tidaknya perilaku merekam dan juga memviralkan tersebut, melainkan fokus pada penyebab rusaknya pergaulan remaja saat ini yang kian hari itu makin parah dan juga makin nggak tahu tempat. Ternyata teman-teman, perilaku tersebut sangat erat dipengaruhi oleh pola asuh di dalam keluarga. Kepribadian, kesehatan mental, dan juga cara mengatasi stres akan sangat sulit dilakukan oleh anak-anak yang kurang mendapatkan pengasuhan dari figur ibu maupun bapaknya. Di Indonesia sendiri masih banyak pola pikir bahwa bapak itu tugasnya hanya mencari nafkah untuk bekerja saja, sedangkan pengasuhan diserahkan sepenuhnya pada figur ibu. Padahal pengasuhan itu adalah tugas bersama. Bapak maupun ibu memiliki peran masing-masing yang gak kalah penting dalam perkembangan psikologis anak. Kehilangan salah satu peran aja dari figur ibu maupun bapak itu akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengasuhan. Kalau misal anak tersebut kehilangan figur bapaknya dalam pengasuhan disebut sebagai fatherless, sedangkan jika kehilangan figur ibu maka dia akan menjadi anak yang motherless. Dampak dari ketidakhadiran peran bapak dalam pengasuhan itu banyak banget. Mulai dari rendahnya harga diri, kemarahan, rasa iri, kesepian, kesedihan, hingga rendahnya kontrol terhadap diri sendiri. Khususnya lagi buat anak perempuan, mereka akan memiliki gangguan emosi. Dalam penelitian yang lain disebutkan bahwa anak yang fatherless tersebut akan cenderung mengalami anxiety dan juga depresi, melakukan aktivitas seksual terlalu dini, penyalahgunaan narkoba, dan juga kriminal. Udah itu aja. Enggak, mereka akan cenderung memilih teman sebaya yang menyimpang sehingga memiliki resiko lebih tinggi dalam masalah kenakalan dan juga lebih agresif. Terus kalau misal kurang kedekatan dengan figur ibu atau bahkan kehilangan sosok ibu dalam pengasuhan gimana? Ya mungkin anak-anak akan mengalami kesulitan untuk belajar kelembutan dalam bertutur kata maupun bersikap. Mereka akan kekurangan kasih sayang dan efeknya ya mungkin akan mencari kasih sayang di luar. Mereka akan mencari kasih sayang tersebut dengan cara pacaran. Masalahnya di sini adalah ketika mereka tidak memiliki bekal agama dan juga sains yang cukup. Mereka akan cenderung melakukan aktivitas seksual terlalu dini seperti penelitian yang udah aku sebutkan di awal tadi, tanpa mengetahui efek buruknya, efek buruk secara kesehatan maupun secara sosial. Apalagi waktu aku dengerin VT-VT-nya Dr. Amira Objin, di mana banyak banget remaja yang udah mengalami penyakit menular seksual karena pergaulan bebasnya. Ya karena minimnya pendidikan seksual dalam keluarga itu, dan mungkin juga karena kurangnya kedekatan dalam keluarga, kurang harmonis, kurang hangat, sehingga mereka itu mencari kesenangan instan di luar tanpa memikirkan dampak buruk ke depannya untuk dirinya tuh kayak apa, nggak dipikirin, pokoknya senang aja sesaat. Ya akhirnya penyakitan. Ini semua jadi pelajaran bagi kita calon orang tua di masa depan, supaya kita bisa mempersiapkan diri kita itu lebih baik lagi untuk menjadi orang tua. Karena menjadi orang tua itu tanggung jawab yang sangat besar dan juga sulit ya. Karena ketika kita memiliki anak, anak tuh nggak cuma butuh di sekolahin dan dikasih makan, tapi mereka juga butuh kasih sayang, butuh dukungan moral, kedekatan emosional, dan juga kehangatan dalam keluarga. Tambahan nih, terutama bagi teman-teman yang laki-laki, ketika nanti kalian punya anak, please banget terlibatlah dalam proses pengasuhan. Dengan begitu, anak kalian akan memiliki sosial dan kognitif yang bagus. Mereka juga akan memiliki figur bapak sebagai role model dalam kehidupannya. Mereka juga akan lebih mudah untuk menolak hal-hal negatif dari lingkungan luarnya. Jadi ternyata erat banget ya kaitan antara kenakalan remaja dan juga pola pengasuhan dalam keluarga. Dan setelah mengetahui hal ini, aku harap kita semuanya mampu mengambil pelajaran. Semoga kita bisa menjadi calon orang tua yang baik yang mampu memberikan kasih sayang yang cukup dalam keluarga sehingga anak-anak kita nantinya nggak perlu untuk mencari kasih sayang di luar yang memungkinkan merusak masa depannya. Oke, thank you teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.